Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat kita sedikit membahas tentang rukun Islam yang kedua, yaitu adalah sholat. Yang mana semalam sholat itu hukumnya wajib fardu ain bagi setiap orang yang balik berakal atau bagi orang yang mukallaf. Jadi wajib sembahyang 5 waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Ujar Allah Subhanahu wa taala, "Fa aqimus shalah." Di sini Allah taala memakai kalimat aqim. Aqimu, bukan dengan kalimat if'alus shalah, atau bukan dengan kalimat yang lain. Tapi Allah taala memakai kalimat aqimu. Aqimus shalah. Kenapa pakai kalimat aqimu? Karena dengan kalimat dirikan, dirikanlah sembahyang. Artinya dirikan di sini kita jaga daripada syarat-syarat sembahyang kita, rukun-rukun sembahyang kita, sunnah-sunnah yang kawa kita gawi di dalam sembahyang kita gawi. Ini yang namanya aqimu. Pelihara bujur-bujur sembahyang kalian. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Karena sesungguhnya bagi sembahyang itu kanat adalah ia 'alal mu'minin, bagi orang yang beriman, kitaban mauquta, kewajiban yang diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang itu ada waktu-waktunya. Sembahyang subuh dari terbit fajar shadiq sampai terbit matahari, itu batasnya. Adaan namanya. Kalau orang itu bangun guring sembahyang subuh jam 6 misal, atau sudah terbit matahari, mencungul dah matahari itu bebijian, maka itu hukumnya qodaan. Apabila qodaan, maka ditulis ithim, ditulis berdosa, walaupun inya menggawi sembahyangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sembahyang. Yang mana? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka dari sembahyangnya tersebut sahun, lupa. Ini para ulama tafsir mengartikan atau mentafsirkan dengan berbagai tafsir. Di antaranya yaitu adalah orang yang melambatkan sembahyangnya, mendudiakannya, santai ya dulu jalannya, belum juga lagi, masih panjang waktunya, sampat aja lagi istirahat, sampat aja lagi menggawi ini, sampat aja menggawi itu, dan yang lain sebagainya. Lalu akhirnya ini dilambat-lambat-akannya sampai keluar waktu sembahyang. Bahkan tabiat kita, kebiasaan kita yang namanya manusia, kadang kita lah kalau misal hendak menggawi kebaikan atau hendak menggawi sembahyang, ujar kita, karena aku hendak sembahyang witir subuh aja tengah malam. Padahal kawainya tuh menggawi habis sembahyang isya kawa, tapi ujarnya lebih afdol tengah malam. Sekalinya tengah malam kada digawi juga, masih guring. Bangun subuh, itu untung juga bangun subuh pas orang adzan. Kadang bangun pas orang tuntung bersalaman sudah, apa tuntung salawatan sudah di masjid, orang bulikan pada masjid dah sedin hanyar bangun. Nah jadi kebiasaan kita menunda-nunda itu yang menyebabkan kita bakalan meninggalkan kewajiban tersebut. Kita belum juga lagi, masih panjang waktunya, belum lagi ditunda, akhirnya keluar daripada waktu sembahyang tersebut. Nah, jadi walhasil sembahyang 5 waktu itu ada waktu-waktu tertentu. Subuh dari terbit fajar tadi sampai terbit matahari, ini waktu subuh. Waktu zuhur dari tergelincir matahari sampai bayangan daripada benda atau tongkat yang kita tajak itu seperti 2 kali lipatnya. Mislu dhil syai' ghairu dhil istiwa. Sama lawan ukurannya itu 2 kali lipat kalau tidak salah, atau sama ukurannya ditambah bayangan istiwa. Jadi ada yang namanya istiwa.
Istiwa itu ketika pas matahari tepat di tengah-tengah. Ini misal kalau kita menajak tihang. Orang dulu kan kada bisa jam. Orang dulu kalau hendak sembahyang itu mereka di setiap masjid itu kadang ada yang namanya menyiapkan tihang. Yang mana tihang tadi kada terlindung daripada cahaya matahari. Nah, jadi kalau ketika matahari terbit dari timur, matahari terbit dari timur. Ketika matahari pas di tengah-tengah, itu namanya istiwa. Dan setiap tiang itu ada kadang bayangannya. Nah, ini pas yang tengah-tengah itu bayangan istiwa namanya. Kadang berapa sentimeter. Ketika matahari tergelincir ke sebelah barat, nah hanya bayangan ini menuju ke timur. Nah, ini ada dengan tergelincir matahari tadi, ini sudah masuk waktu zuhur. Kalau bayangan tadi sama lawan panjangnya, ini misal 2 meter. Bayangnya 2 meter ditambah bayangan istiwa tadi sekian senti, maka itu keluar waktu zuhur dan masuk waktu asar. Waktu asar terus sampai tenggelam matahari. Itu waktu asar. Setelah tenggelam matahari, kan di langit itu ada kemerah-merahan. Nah, waktu maghrib ini di dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i ada 2. Ada yang mazhab jadid, ada mazhab qadim. Kalau mazhab jadid itu pendapat Imam Syafi'i yang terbaru. Waktu maghrib paling pendek di dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu sekedar orang adzan berwudu dan inya memakai pakaian, artinya menutup aurat, dan melaksanakan sholat sunnah dan sholat maghrib. Kira-kira berapa menit? Sekitar 20 menitan. Itu waktu maghrib dalam mazhab qadim, mazhab jadid. Tapi biasanya kita memakai mazhab qadim, yang mana sampai hilang merah-merah di langit itu. Itu mazhab qadim. Nah, adapun waktu isya setelah hilang, artinya tuh langit tuh kadap, sudah ada lagi apa-apa, kadap langit. Nah, itu waktu isya sampai terbit fajar shadiq. Ini waktu isya yang paling panjang. Nah, jadi ujar Allah Ta'ala, inna sholata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah bagi atas setiap orang yang beriman kewajiban yang ada memiliki waktu. Jadi kadang-kadang kita sembahyang satu waktu aja. Atau ada orang hendak ngunjun ujaranya bilanya aku di hutan kadakawa kena sembahyang duhur, asar, maghrib kadakawa. Jadi dikumpulnya habis sembahyang subuh langsung inya menggawi sembahyang duhur, menggawi sembahyang asar, menggawi sembahyang maghrib, menggawi sembahyang isya. Jadi sudah tuntung jadinya aku sembahyang seharian 5 kali. Ini kada sah sembahyangnya. Kenapa? Karena di luar daripada waktunya. Berbeda halnya orang tersebut inya mengkodok. Kalau inya mengkodok sembahyang boleh. Apabila aja waktu pian hendak sembahyang silahkan mengkodok. Kenapa? Karena itu menapali gawian kita yang kada tegawi bahari. Tapi kalau yang akan datang, ini misal habis sembahyang isya nih, langsung sembahyang subuh, langsung sembahyang duhur, asar, maghrib, isya, gesen isuk jar. Jadi isuk kada bersembahyangan lagi. Ini kada sah sembahyangnya. Kada boleh, karena setiap sembahyang itu ada waktu-waktu yang tertentu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak lagi daripada pembahasan sembahyang ini. Di antaranya sembahyang ini yaitu adalah kedudukannya di dalam agama ibarat kepala di anggota badan kita. Kalau orang kada betangan masih bisa hidup. Orang kada pakai batis, artinya terlahirnya dalam keadaan batisnya kada ada, masih bisa hidup. Tapi kalau orang kada berkepala, ada kada yang hidup? Kada ada. Kaitu jua
kedudukan sholat di dalam agama kita. Kalaunya orang kada sembahyang, berarti agamanya mati bahasanya tuh. Makanya kan di dalam hadis itu man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang menggawi sembahyang, mendirikan sholat, maka sungguh ia melaksanakan, sungguh mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan sembahyang, faqad hadamaddin, maka sungguh ia menghancurkan, meruntuhkan agamanya. Nah, jadi sembahyang ini kedudukannya tinggi di antara rukun-rukun Islam yang lainnya. Karena itu sembahyang ini diwajibkan kepada orang yang mukallaf, yang balik berakal, selama akalnya ada pada dirinya dan roh masih ada pada dirinya. Misal orang itu gila situ sini, waliyadzubillah. Orang ia belum balik, umur misal 10 tahun, gila, maka kada wajib baginya sembahyang, karena kada ada lagi akalnya. Atau orang itu inya koma, kan orang koma akalnya kada jalan lagi dah, stop akalnya. Berapa tahun inya koma? Setahunan kada wajib inya sembahyang, karena inya koma. Tapi kalaunya akalnya masih ada, maka wajib baginya sembahyang. Atau ruh masih ada di anggota tubuhnya, wajib sembahyang. Tapi kalau ruh aja, akal kada ada, kada wajib masih. Seperti tadi orang yang koma atau orang yang gila. Jadi selama ruh dan akal kita masih di kandung badan, maka wajib kita sembahyang 5 waktu. Dan sembahyang ini ada beberapa keutamaan orang yang sembahyang. Di antaranya kan sudah kita ketahui, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu menegah orang yang sembahyang tersebut daripada fahsya wal munkar, daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi sembahyangnya kiapa dulu? Sembahyangnya bujur kada? Kalau sembahyangnya bujur, maka sembahyang tersebut akan menegah orang tersebut daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Oh, aku sembahyang biarnya. Atau si anu tuh sembahyangnya masih 5 waktu sembahyang terus, tapi bahasanya tetap berzina, tetap menyuntan, tetap ini itu dan yang lain sebagainya. Kenapa? Lihati sembahyangnya bujur ada? Daripada rukun-rukun sembahyang, syarat-syarat sembahyangnya, wudunya bujur kada? Jadi penting kita belajar ilmu fikih ini. Ilmu fikih penting, tauhid penting, tasawuf penting. Dan orang-orang terdahulu, mereka saking khusyuknya dalam sholatnya. Di antaranya ada salah seorang ulama, wali daripada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu Sidin ada kena penyakit, yang mana penyakit ini ujar dokter harus diamputasi anggota tubuh pian. Kalau kada diamputasi, maka penyakit ini akan menyebar. Kiapa ujar Sidin mengamputasi itu caranya kiapa? Orang dulu kan harus dibius. Orang dulu kalau bius sawakan. Kalau ini kawa bius misal dibatis saja, bius setengah awak, bius sekian. Orang dulu bius sawakan. Ujar Sidin, aku indah jar Sidin kalau sampai aku nih pingsan. Kenapa? Karena bilanya aku pingsan, aku akan lupa pada Allah Ta'ala. Bapak apa caranya? Ujar dokter itu supaya kami ini kawa mengamputasi anggota tubuh pian, supaya pian ini sehat lagi. Ujar Sidin, kayak ini aja sudah. Karena bilanya aku sudah masuk ke dalam sembahyang, jika melihat aku sembahyang, ujar Sidin, ketika aku sudah masuk dalam sembahyang, Allahu Akbar, silahkan mulai. Silahkan mulai ujar Sidin. Hendak ikam tatak, hendak ikam apa aja ujar Sidin. Pokoknya selama aku di dalam sembahyang tadi. Maka ketika Sidin sembahyang digawi oleh dokter tadi. Digawinya. Diamputasi, operasi.
Selesai operasi, Sidin masih sembahyang. Selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ujar Sidin, "Kiapa dokter, sudahkah?" "Sudah dari tadi." "Kada merasa kapian anggota tubuh pian dipotong?" "Kada," ujar Sidin, "kecuali aku merasa kayak ada diigut samut sedikit aja." Ini saking khusyuknya orang bahari sembahyang. Bahkan Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah suatu hari ketika itu Sidin lagi sembahyang dan rumah Sidin terbakar. Itu para penduduk Madinah berkuciak, "Ya ibni Rasulullah, wahai cucu Rasulullah, rumah pian kebakaran, rumah pian kebakaran." Sidin masih dalam keadaan sujud dan kada membatalkan sembahyang Sidin. Terus sujud sembahyang Sidin. Tuntung salam, ditakuni orang, "Wahai cucu Rasulullah, kenapa pian kada berjauh? Rumah pian kebakaran. Pian di dalam rumah tadi." Ujar Sidin apa nyahuti? Sidin menyahuti, "Api neraka akhirat lebih membuat aku takut sehingga aku melupakan api di dunia." Kada takutan lagi lawan api di dunia. Api neraka lebih maulah aku takutan. Makanya diriwayatkan kalau Sayyidina Ali Zainal Abidin ini bukan dari sembahyang. Ketika Sidin berwudu aja, muha Sidin itu sudah kayak kuning-kuningan. Sudah berubah, sudah dari warna muha itu sudah berubah. Kenapa? Karena khusyuk dan sifat apa yang bakal dihadapi ini siapa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dulu di zaman sahabat. Di zaman sahabat ketika itu salah seorang sahabat lagi sembahyang di dalam kebunnya. Kan di Arab itu kalau berisi kebun itu pang sudah tempat biasanya rekreasi bahasanya. Ada hijau-hijauan, biasanya memandang mata, menyegarkan mata kita. Sisanya padang gersang aja. Nah jadi sahabat ininya di dalam kebun sembahyang, Allahu Akbar sembahyang. Tanpa sadar matanya ini miitihi burung. Miitihi burung pindah dari pohon sini, pindah ke pohon sini, meloncat pulang ke pohon sini. Jadi sambil sembahyang sambil miitihi burung, sambil miitihi hijau-hijauan kebun Sidin. Setelah tuntung salam, astagfirullah ujar Sidin, gara-gara kebun ini melupakan aku daripada sembahyang. Namun gitu ujar Sidin, kebun ini ku hadiahkan lillahi wa li rasulih. Aku wakafakan untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dibariakan Sidin. Kenapa? Karena gara-gara kebun ini melupakan kita daripada sembahyang. Kira-kira kita kawa kada gitu? Kadang kita hanya takbir Allahu Akbar. Nah, kunci kendaraan tadi itu rasanya masih bertajakan aja. Nah di kendaraan kira-kira ada juga orang melihatlah busiah di bawah orang. Ini muntung bacaannya deh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Tapi hatinya, pikirannya busiah ada yang mengambil, busiah ini, busiah itu. Tapi kada apa-apa, biasanya ada jasad menjaga aja. Ya nak tebulik pulang, kiapa kendaraan tadilah. Ini kita kadang takbir Allahu Akbar, ada yang mengatakan masalah ini, mengatakan masalah itu, mengatakan ini itu dan yang lain sebagainya. Nah kira-kira kawa kada kita kayak sahabat tadi itu? Kira-kira kada kawa? Gara-gara ini tuh, inya dibariakan, kada sanggup kita. Lain sudah kita, zamannya lain sudah, hati kita nih lain. Jadi orang-orang dahulu itu yang namanya sembahyang ini adalah salah satu penenang penyejuk hati mereka. Sembahyang. Ada yang lagi galau, sembahyang. Lagi ada masalah, sembahyang. Lagi itu dan yang lain sebagainya, sembahyang. Makanya diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah Sidin sembahyang subuh itu sampai ketika salam assalamualaikum warahmatullahi,
matahari hendak terbit sudah. Saking panjangnya sembahyang. Saking panjangnya sembahyang Sayyidina Abu Bakar. Itu sahabat mengucap, wahai Sayyidina Abu Bakar, jangannya kita ingat kada salam tadi itu, kira-kira kita pacang timbul dah matahari. Ujar Sayyidina Abu Bakar, tenang. Kita dalam keadaan salat artinya kada berdosa. Walaupun bahasanya sampai terbit matahari kita masih sembahyang, kita kada berdosa. Tapi sembahyangnya tadi berapa? Misal sejam lagi sembahyang, waktu subuh nih habis, sejam ini sidin sembahyang. Kan waktu subuh itu biasa 1 jam seperempat lah kurang lebih, sejam seperempat kurang lebih. Misal seperempat jam adzan dan antara adzan dan iqamah, sisanya sembahyang sejam. Kira-kira kalau orang biasa sembahyang 5 menit 10 menit tentu. Nah maka ini kan dihukumkan berdosa. Jadi saya Abu Bakar sedih sembahyang subuh sampai parak terbit matahari. Jadi orang-orang bahari itu yang namanya sembahyang itu apanya? Itu salah satu penyejuk jiwa mereka. Kalau kita ini mencari masjid yang balalajuan, ini kita ini apalagi tarawih parak lagi Ramadan, oh jarang mana masjid parak sini saja 20 rakaat. 20 rakaat. Imamnya bang siapa? Imamnya siapa? Mayak benar sih gitu ya. Panjang sini jadi imam. Kadang dia cari masjid lain aja. Masjid lain dicari yang 8 rakaat atau dicari yang 20 rakaat juga cuma hancap. Ini kita mencari yang belelajuan sembahyang. Bahkan sampai ada di berita itulah yang sampai 7 menit 20 rakaat. Nah itu kayak apa? Itu kisahnya kayak apa? Rukunnya kada sempurna. Rukun-rukunnya bacaannya nyata dah belepotan bacaannya. Apa gawiannya kayak apa? Allahu a'lam gitu dah. Jadi kita sembahyang ya kalau sekelas kayak kita ini bahasanya tuh janganlah juga terlalu mencari yang cepat. Apalagi Ramadan. Ramadan kan kita tahu bahwasanya pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggawi satu sunnah di bulan Ramadan dibalas oleh Allah taala, dicatat diberikan pahala wajib. Jadi menggawi yang sunnah dapat pahala wajib. Menggawi kewajiban dapat pahala 70 kali lipat. 70 kali lipat menggawi yang wajib. Ini khusus bulan Ramadan. Jadi bahasanya tuh bulan Ramadan janganlah kita mengolah. Khususnya bulan Ramadan sebulan barang. Kadang kita kebiasaan kita hari pertama 10 hari pertama bulan Ramadan, masya Allah masjid kadang kau menampung full 10 hari pertama. 10 hari kedua ada yang setengah sisanya, ada yang seperempat, kadang bisa 2 sof aja lagi. 10 hari terakhir yang full masjid beberapa itu, yang full pasar. Bicara apa? Menyiapkan jasa lebaran caranya. Full pasar. Terbalik yang 10 hari pertama masjid yang full, 10 hari terakhir pasar yang full. Mencari jasa lebaran. Ini kita kebiasaan kita. Kalau bisa kita rubah itu lebih bagus. Hendak biasa lebaran siapa kan mulai nukar ini apa baju misal atau apa biasa lebaran siapa kan mulai ini. Jadi kita 10 hari terakhir itu kita gunakan biasa beribadah kepada Allah Taala. Bahkan disebutkan dalam hadis itu Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan itu sidin mengancangkan ikat pinggang. Artinya tuh semangat dalam ibadah. Ibadah 10 hari terakhir kada sama dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang lain. Itu Rasulullah. Bahkan di dalam riwayat itu ujar Sayyidatuna Aisyah, ini kita kembali ke dalam sembahyang. Ujar Sayyidatuna Aisyah,
kami di dalam rumah itu lawan Rasulullah SAW sebagaimana orang pada umumnya bergaya dalam rumah, bermesra-mesraan dan yang lain sebagainya, sama kayak kita pada umumnya. Tapi ujar Sayyidatina Aisyah, kalau sudah ada di masjid, maka seakan-akan Rasulullah itu kada kenal lawan kami. Mendengar adzan di masjid, langsung Rasulullah keluar. Artinya tuh kayak kada kenal lagi. Asalnya bahasanya sebelumnya tuh begayaan. Cuma sudah adzan di masjid, kada kenal lagi. Langsung ke masjid. Itu Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah berucap kepada Rasulullah, ya Bilal arihni bis salat. Wahai Bilal, hibur aku ini dengan sembahyang. Ayo komat laju ya Rasulullah, ayo sembahyangan. Jadi sembahyang ini keutamaannya banyak banget. Apalagi kalau kita sembahyang berjamaah. Jadi sembahyang berjamaah sudah kita ketahui, salatul jamaah kita tafdhulu min salatil fardhi bi 27 derajat. Dalam riwayat lain di 25 derajat. Salat berjamaah lebih afdal daripada sembahyang sorangan 20 derajat atau di dalam riwayat lain 25 derajat. Itu lebih afdal orang berjamaah. Bahkan dikatakan orang yang sembahyang berjamaah lawan orang sembahyang sorangan itu lain. Orang sembahyang berjamaah pasti sembahyangnya diterima oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia kada khusyuk, pasti diterima. Kenapa? Karena disebutkan dalam salah satu riwayat bahwasanya Allah Ta'ala memandang kepada imam. Ketika orang itu berjamaah, Allah Ta'ala memandang kepada imam. Kalau imam itu khusyuk di dalam sembahyangnya, maka Allah Ta'ala terima seberatan orang yang berjamaah. Karena si imam tadi khusyuk. Kalau seandainya si imam di khusyuk rakaat pertama, rakaat kedua menghayabang sana kemari pikiran si imam sampai kedingat tasawuf awal misal, atau si imam sampai kedingat rakaat berapa rakaat sudah jadi imam, maka Allah Ta'ala memandang kepada orang yang di shaf kedua, shaf pertama. Dipandang adakah yang khusyuk di antara shaf pertama ini. Ada yang khusyuk, ini khusyuk di rakaat pertama, ini khusyuk di rakaat kedua, ini khusyuk ketika rukuk, ini khusyuk ketika sujud. Dikumpulkan, maka diterima oleh Allah Ta'ala berkat shaf pertama. Shaf pertama sama juga mahayalnya, shaf kedua di Allah Ta'ala melihat di shaf kedua ada yang khusyuk. Karena ada yang khusyuknya juga shaf ketiga sampai seterusnya. Semasjidan kada ada yang khusyuk, Allah Ta'ala memandang perkumpulannya. Ini Allah Ta'ala berkumpul karena, maka Allah Ta'ala terima sembahyangnya karena perkumpulan, karena jamaah. Tapi pian namun sorangan, Allahu Akbar sembahyang sorangan, sudah kada khusyuk bahasanya. Rakaat pertamanya sudah kesana kemari pikiran kita. Maka yang diterima dari sembahyang kita yang sorangan itu yang khusyuk aja, yang hadir hati kita di dalam sembahyang. Berapa ada khusyuknya? Misal paling 25%, maka 25% aja yang diterima dari sembahyang kita. Itu kalau sorangan. Tapi kalau berjamaah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau yang kawa kita sembahyang berjamaah, kada kawa di masjid, di rumah barang berjamaah. Tapi bagi lelaki yang berjamaah di masjid itu hukumnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyambat fardu kifayah, ada yang menyambat sunnah muakkad. Ada yang menyambat fardu kifayah, seandainya sekampungan kan ada yang berjamaahnya, maka berdosa sekampungan. Makanya bilanya bahasanya tuh ada kaum lawan, ada imam lawan makmum, itu sudah pian bersyukur, sudah terima kasih sudah lawan orang yang sembahyang di masjid itu. Kenapa? Gara-gara berkat sidin tadi itu kita kada berdosa sekampungan. Coba sidin dikunci, sidin masjid misal sidin masjid dikunci, orang sembahyang berjamaah kada diberiakan, maka sekampungan berdosa. Nah, jadi sembahyang berjamaah ini hukumnya ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah.
Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal bagi berkah dan berlimpah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita sebagaimana pemahaman para nabi dan para rasul dan para ulama, dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah untuk mengamalkan apa yang kita pelajari